logical connection. Ya, logical connection itu adalah semakin besar ini, maka akan meningkatkan kinerja gitu. Nah, bisa juga ada hubungan yang terbalik di situ. Itu namanya sistematis, ya. Logis. Nah, itu juga termasuk logis. Jadi harus berpikir yang logis. Apa sih sebetulnya yang berpikir logis itu? Ya, ini kenapa ini? Ini. Jadi kalau berpikir logis ya itu berpikir yang akal sehat. Ya. Akal sehat itu apa sih sebetulnya? Apa? Saya udah sehat Pak, tapi saya kok rasanya kurang menggunakan akal sehat saya gitu. Nah itu bisa juga karena kan tidak belajar tentang metode penelitian. Jadi orang yang berpikir logis dia belajar tentang bagaimana membangun sebuah eh, apa ya konsep dalam apa namanya kehidupan ya dalam ilmu itu sendiri. Karena ini ilmu gitu ya. Jadi teori itu adalah ilmu sebetulnya. Jadi bukannya orang kalau bicara yang kita lihat kalau teori aja kan gitu ngomongnya kan gitu. Sebetulnya ilmu. Jadi teori yang kita ketahui itu adalah ilmu pengetahuan yang kita pelajari. Karena kita belajar sesungguhnya eh, memotong pengalaman orang lain misalnya, atau mengejar pengalaman orang lain yang dia 10 tahun pengalaman, kita mengejar itu. Kita belajar itu adalah mengejar pengalaman dari orang lain. Dia SMA, tapi dia punya pengalaman 10 tahun, Anda mahasiswa, dan S1 punya belajar 5 tahun, 4 tahun, bisa mengalahkan dari logika berpikirnya eh, orang yang tamatan SMA. Maka harus belajar seperti itu. Nah, teorinya itu adalah yang harus Anda pahami. Teori yang relevan, maksudnya teori yang berkaitan dengan ilmu yang Anda pelajari ya. Maka Anda bisa tahu bahwa apa argumentasi apa yang dapat dipertanggungjawabkan ya, di dalam Anda melakukan tindakan itu tentunya harus didasari pada ilmu pengetahuan. Ya, itulah teori. Kapan itu yang disebut dengan teori itu sebetulnya? Nah, itu teori. Manakala misalnya variabel itu ini apa namanya sering digunakan oleh orang lain. Ada yang disebut dengan koherensi. Ada koherensi itu adalah konsisten apa dipakai orang lain dalam kehidupan dalam apa dunia fenomena sosialnya ya tidak dan itu dipakai dan itu benar gitu ya misalnya adanya itu adalah menjadi sebuah teori. Contoh misalnya ada paham sendiri misalnya kalau di SDM itu teori Maslow ya itu kan teori udah lama. Dulu bukan bukan dikatakan teori, tapi itu karena sering dipakai orang lain ya tentang apa hierarki terhadap kebutuhan hidup orang lain, kebutuhan hidup orang manusia, maka itu sering dipakai. Itu menjadi sebuah teori. Nah, termasuk motivasi sendiri. Jadi semua aspek dalam kehidupan kita itu sebetulnya sudah ada ilmunya, ya, ilmu pengetahuan. Nah, kalau bisa kita pelajari, kita bisa melampaui batas orang-orang yang berpengalaman, cara berpikir kita. Itu yang penting. Makanya yang disebut dengan logis. Nah, selain logis tidak cukup, sistematis tidak cukup, maka harus ada objektif. Jadi hasil eh, penelitian, ya misalnya itu tidak harus condong kepada sesuatu yang kita inginkan. Dia apapun yang terjadi dalam peneliti itu adalah eh, beratnya begini ada anekdot, bukan ada slogan. Slogan itu menyatakan bahwa peneliti itu boleh salah, tapi tidak boleh bohong. Gitu. Jadi apa yang Anda lakukan itu bisa keliru, boleh, nggak apa-apa. Tetapi tidak bohong-bohong. Misalnya data yang Anda ambil itu eh, ternyata menghasilkan hipotesis yang berbeda. Nah itu nggak boleh diubah itu hipotesisnya.
Karena itu tidak boleh bohong di situ. Hipotesis itu adalah pernyataan yang ada, tetapi memberikan dasar bagi kita bahwa batasan penelitian itu ada di situ. Kita ingin membahas bahwa apa yang diungkap sebelumnya itu betul nggak terjadi sesuai dengan apa hipotesis yang dibangun oleh peneliti. Nah, itu harus objektif di situ. Kalau penelitian hanya bergantung pada pendapat pribadi peneliti, maka itu tidak objektif. Jadi harus melihat secara utuh bagaimana data dan fakta yang diperoleh itu harus betul-betul disampaikan ya, secara empiris. Ya. Jadi itu objektif namanya. Eh, Kalau dalam pergaulan namanya itu ah nggak fair itu, nggak fair itu artinya tidak objektif. Nah, tidak cukup juga di situ, yaitu ada namanya bisa diuji, dapat diuji. Ya. Nah, bagaimana sih dapat diuji itu? Jadi semua instrumen yang apa data yang ada ambil responden data responden yang menjadi apa objek penelitian Anda itu dari instrumen yang dibuat. Nanti kan ada instrumen yang dibuat. Instrumen itu adalah apa namanya perangkat yang akan menjadi satu eh, apa yang akan dikirim ke responden ya itu yang akan dijawab oleh si responden gitu. Nah, kalau datanya primer jenis data itu kan ada dua ya data primer dan data sekunder. Jadi di dalam data sekunder maupun data primer itu ada instrumennya. Kalau keuangan itu namanya proxy, tapi kalau eh, apa namanya? Kalau non keuangan yang datanya primer itu adalah data namanya indikator. Bentar ya tuh. Jadi instrumen itu penting ya untuk karena itu akan diuji instrumen itu ya oleh dengan aplikasi biasa ya atau yang akan digunakan untuk menganalisis. Ya. Makanya dalam urutannya itu ya di dalam bab 3 nanti pertama kali yang harus diungkap adalah kalau datanya itu pertama kali yang jenis datanya. Penelitiannya menggunakan metode apa ya? Kuantitatif. Ya. Kan ada dua tuh ya, kuantitatif dan kualitatif. Dan penelitian manajemen dan eh, itu manajemen bisnis digital, akuntansi, ya, keuangan itu rata-rata lebih kepada data kuantitatif ya, jenis datanya kuantitatif. Nah, tapi data kuantitatif itu karena apa? Di situ ada apa yang kita perlukan untuk mendapatkan informasi itulah data primer dan data sekunder. Bolehkah misalnya data yang digunakan jenisnya itu kualitatif? Boleh, ya, boleh. Bahkan ada mixed method juga sebetulnya. Mixed method itu kombinasi antara kuantitatif dan kualitatif. Itu lebih bahkan penelitiannya lebih bagus ya. Kalau Anda misalnya nggak cukup waktu melakukan penelitian, nanti itu sebenarnya lebih baik menggunakan mixed method ya. Mixed method itu datanya data yang diperoleh itu adalah data kuantitatif, misalnya didukung oleh kualitatif dengan melakukan FGD misalnya. FGD, wawancara dan sebagainya itu memperkuat sebetulnya. Karena kalau data hanya data kuantitatif itu mengeneralisir dari hasil yang dicapai dari penelitian. Tetapi kalau misalnya
data kualitatif, itu kan dia mendalami apa yang terjadi. Karena dia bisa melalui interview atau fokus group discussion itu lebih memahami secara mendalam apa yang terjadi gitu ya. Nah, kalau menggunakan dua-dua itu lebih bagus ya. Analisisnya lebih di samping mengeneralisir lebih mendalam ya. Nah, jadi empat hal ini menjadi pegangan buat peneliti ya. Tentunya eh, artinya bahwa ini cukup menjadi dasar untuk bagi peneliti sebagai betul-betul Anda sebagai syarat yang akan harus dipenuhi ya. Sistematis, logis, objektif dan dapat diuji. Dan kalau keempat ini sudah memenuhi, hasil penelitian tidak sekedar menjadi opini saja. Nah, dia menjadi temuan ilmiah namanya itu, yang memiliki dasar yang kuat. Temuan ilmiah itu menjadi apa namanya, menjadi karya yang luar biasa bagi peneliti yang tentunya dia dikatakan temuan ilmiah itu memiliki dasar yang kuat ya. Dia bisa mempunyai kontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi yang paling pas itu adalah dalam hal perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi kalau kita bicara masalah apa namanya perkembangan ilmu pengetahuan, artinya bahwa pengetahuan yang kita peroleh itu berkembang terus. Ya, karena namanya juga perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi tidak stagnan di dalam apa pengetahuan yang diperoleh 10 tahun lalu begitu. Ya. Karena ilmu itu berkembang terus. Ya. Jadi kita sendiri harus mencari sesuatu yang memungkinkan kita sendiri pengetahuannya bertambah. Manusia itu diciptakan oleh Tuhan itu adalah untuk memberikan peran kepada diri maupun orang lain mendapatkan orang lain itu mendapatkan manfaat dari apa yang kita eh, kita perbuat gitu. Nah, apa cirinya bahwa manusia itu bukan hanya akal pikiran tapi kemerdekaan berpikir itu ada. Jadi seorang ilmuwan itu Anda bisa dikategorikan menuju ilmuwan, seorang ilmuwan. Seorang ilmuwan itu eh, bisa dikategorikan dia berpikir merdeka, ya. Makanya dulu ada istilah belajar apa MBKM istilahnya. Itu adalah berpikir merdeka, berpikir merdeka. Sekarang berpikir berdampak. Ya, bukan hanya merdeka, tapi bagaimana berpikir berdampak. Itu artinya bahwa apa yang kita maksudnya kita itu Anda itu eh, lakukan itu mempunyai dampak yang harus berdampak ya terhadap orang lain, terhadap institusi, terhadap ilmu pengetahuan itu seperti itu. Jadi bukan hanya sekedar menjalankan eh, apa penelitian selesai, lulus selesai dan sebagainya. Tapi manfaat daripada itu harus lebih dari apa yang kita inginkan. Kemudian apa lagi? Kok nggak bisa ini? Tadi saya sudah ungkap bahwa tiga pendekatan penelitian yaitu yang dibilang manajemen umumnya dibedakan menjadi tiga. Yaitu kalau kuantitatif dia kan data berupa angka yang dianalisis. Dia menggunakan teknik analisis, jadi nanti langkahnya adalah kalau misalnya menggunakan teknik eh, pendekatan penelitian itu menggunakan kuantitatif yang dianalisisnya, yaitu ada langkahnya melalui eh, statistik deskriptif, analisis statistik deskriptif, ya.
dan analisis inferensial ya kalau menggunakan regresi. Nah, dua hal itu dalam pendekatan kuantitatif penelitian itu harus ada ya. Karena dalam penelitian manajemen itu memang eh, cocok ya untuk mengetahui hubungan atau pengaruh antara variabel ya. Misalnya apakah promosi berpengaruh terhadap keputusan pembelian dalam pertanyaan penelitian. Itu bisa dijawab dengan hasil dari penelitian itu sendiri, dari statistik deskriptif, dari statistik analisis statistik diferensial. Kemudian ada jenis kualitatif, ya. Dia menekankan pada pemahaman mendalam, ya. Mendalam. Kalau kuantitatif itu pada angka yang menjernalisir hasil, tetapi kalau kualitatif tadi adalah pada pemahaman mendalam terhadap suatu fenomena. Ya. Makanya dia tidak perlu data banyak sebetulnya, tapi bagaimana hasil yang ingin dicapai itu diketahui dari hasil wawancara, hasil FGD ya, ya, data observasi misalnya, atau dari dokumen-dokumen yang diperlukan di dalam itu. Sehingga dari sebagai contoh bahwa bagaimana pengalaman pelanggan dalam menerima layanan hotel misalnya, itu kan sebetulnya kualitatif. Bagaimana pengalaman pelanggan dalam menerima layanan hotel. Nah, itu udah pertanyaan how to-nya ya, bagaimana pengalamannya. Jadi kalau udah bagaimana pengalamannya itu udah masuk personal ya. Jadi setiap orang itu mempunyai pengalaman sendiri dalam menerima layanan hotel. Nah, itu kualitatif. Nah, ada mixed methods tadi ya. Itu gabungan dia, pendekatan kuantitatif dan kualitatif untuk memperoleh gambaran yang luas sekaligus mendalam. Jadi gambaran luas dan mendalam itu, kalau luas itu adalah kuantitatif, mendalam itu kualitatif. Contohnya itu mengukur kepuasan pelanggan via angket lalu memperdalam dengan wawancara. Jadi itu tadi yang saya sudah sampaikan sebelumnya bahwa bagaimana untuk mengukur kepuasan pelanggan itu kan artinya bahwa bisa melalui survei, bisa melalui angket, ya. Kalau ingin mendalam lagi bisa wawancara. Itu artinya bahwa itu menjadi lengkap. Nah, sekarang yang berkembang adalah menggunakan mixed method ya. Nah, mixed method itu menjadi apa namanya? eh, titik tengah atau pendekatan penelitian yang mulai populer dilakukan oleh para peneliti. Nah, sekarang kita lihat ya, alur umum penelitian manajemen atau alur umum penelitian aja, bukan hanya manajemen bisa ya. Jadi setiap penelitian ilmiah, khususnya di bidang manajemen, memiliki alur tahapan ya yang harus dijalani ya, secara sistematis. Pertama, alur ini akan membantu mahasiswa sebetulnya dalam merencanakan dalam melaksanakan penelitian secara terarah dan efisien. Nah, tadi yang sampaikan bahwa apa itu metodologi penelitian, itu adalah tadi ini udah lebih konkret lagi adalah identifikasi dulu temuan isu manajerial utama. Isu itulah isu itulah fakta yang harus dilakukan. Jadi bukan isu yang kita dengar dalam obrolan hari-hari itu. Itu namanya gosip, bukan isu. Jadi gosip itu dihilangkan dalam dalam penelitian manajemen, dalam penelitian umumnya. Tetapi fakta itu menjadi eh, apa isu utama, temuan isu utama ya dalam manajerial. Kemudian ada rumusan masalah, rumusan pertanyaan penelitian bisa. Nah, rumusan masalah dulu yang diperlukan, baru rumusan pertanyaan penelitian. Jadi dibedakan ya di dalam alur membuat pendahuluan.
Nanti jangan tiba-tiba yang saya sering temukan adalah mahasiswa itu dalam membuat perumusan masalah itu sama dengan pertanyaan penelitian, itu beda. Namanya ada research problem dan research question ya. Tapi harus ada rumusan yang apa masalah-masalah itu dirumuskan supaya bisa lebih konkret ya bahwa tahu eh, problem intinya itu apa, di mana. Nah, itu namanya rumusan masalah. Nah, baru ada rumuskan pertanyaan penelitian. Setelah tahu dibuat satu apa ringkasan di dalam problems research itu dirumuskan. Baru pertanyaan penelitian. Nah, baru setelah itu eh, kalau tambahan tadi adalah mengenai apa namanya tujuan dan manfaat penelitian itu mesti ada ya. Tujuan dan manfaat penelitian mesti ada. Sampaikan bahwa tujuan itu kalau masih S1 ya lebih kepada mengetahui dulu ya. Mengetahui kemudian menganalisis. Kita ingin mengetahui sesungguhnya. Beda dengan S2 dia menganalisis. Nah, S3 itu lebih pada pendalaman yaitu mengkaji. S1 dia cukup mengetahui dan menganalisis saja. Atau mengetahui atau menganalisis saja boleh. Nah, kemudian di bab 2 itu ada kajian, tinjauan literatur dan teori-teori yang terkait. Nah, saya lihat itu ada beberapa sebetulnya nggak tahu itu kekeliruan yang umum dilakukan, umum ya dilakukan. Jadi kalau di bab 2 itu kalau ingin mendalami eh, suatu kajian teori itu berarti dari variabel penelitian Anda sendiri. Jadi kan misalnya kalau di dalam tugas akhir saya lihat selalu definisi tentang manajemen keuangan. Nah, itu kan sebetulnya di kalau teori itu kan ada grand teori, teori utama, ada teori tengah, ada teori applied-nya. Jadi itu merupakan inline atau inline. Eh, teori yang utama itu adalah teori yang pertama kali orang mengungkapkan tentang variabel itu. Nah, terus kemudian ada perkembangan ilmu pengetahuan, direvisi teori utama itu menjadi teori, middle theory. Middle teorinya kemudian ada perkembangan baru lagi ada menjadi dalam konteks perkembangan yang terjadi tentunya ada perubahan lagi dalam variabel definisi variabel itu. Itu namanya applied theory. Nah, itu harus diungkap sebetulnya dalam S1 taruhlah misalnya dibuat dulu teori yang terkait aja. Teori yang terkait di dalam variabel-variabel itu. Baru Mbak mengungkapkan definisinya. Jadi itulah sebetulnya yang selama ini saya lihat atau apakah di pedoman atau apa. Sebetulnya harus teori dulu, karena kan itu harus ada kajian teori kan, tinjauan teori kan di situ. Di bab 2 lihat di pedoman tinjauan teori. Nah, harus diungkap teori dulu. Karena harus bedakan antara teori dengan konsep. Ya, misalnya teori tentang apa tadi CAPM itu kan Capital Asset Pricing Model gitu ya. Teori APT baru berkembang dari situ. Tadi bukan tentang manajemen keuangan aja gitu. Karena teori itu, misalnya teori CAPM itu ada yang lebih tinggi lagi, ada teori investasi misalnya, ke keuangan. Nah, kalau di SDM itu namanya ada resource based view misalnya. Teori-teori itu eh, apa namanya harus diungkap, harus dipahami oleh mahasiswa. Mengapa ini terjadi? Ada teori ini mengapa? Dan tujuan dari teori ini untuk apa gitu ya. Jadi bukan hanya asal
apa namanya taruh gitu di dalam. Yang penting ada teorinya, tidak. Jadi harus dipahami bahwa kita harus belajar teori itu tujuannya adalah memahami bagaimana variabel itu terbentuk, gitu. Memahami bagaimana variabel itu berhubungan erat dengan apa yang akan diteliti, ya akan menjadi tujuan utamanya apa. Jadi maknanya itu harus kelihatan gitu ya, dalam teori itu. Ini kadang-kadang suka dilewatkan nih oleh para penguji biasanya. Dalam, padahal sebetulnya dalam kalau masukin ke dalam publikasi ilmiah, teori itu menjadi hal penting ya. Ini kok teori yang diungkap itu nggak sama dengan variabel-variabel yang disampaikan. Kadang-kadang terlalu jauh atau terlalu banyak di dalam eh, ungkapan teori di bab 2. Cukup memberikan apa namanya, memberikan eh, berhubungan gitu ya, memberikan hubungan yang hubungan yang kuat variabel yang yang dikutip gitu. Nah, baru eh, ya hipotesis ya. Hipotesis itu biasanya eh, menyangkut masalah bagi pernyataan dari si peneliti dari apa alur yang diidentifikasi di persoalan penelitian ya. Dan itu dari teori juga dalam membangun hipotesis. Logical connectionnya, logikanya yang dibangun itu adalah hipotesis. Mengapa misalnya eh, apa namanya itu di dalam keputusan pembelian itu dipengaruhi oleh misalnya minat beli, gitu ya. Bisa juga. Nah, itu mesti ada itu apa namanya, dasar yang mendasari ya. Makanya dalam hipotesis itu ada namanya analisis pengembangan hipotesis. Pengembangan hipotesisnya itu menceritakan tentang hubungan antara variabel. Tadi hipotesis itu mengenai variabel yang mendasari dari apa itu? Dari penelitian-penelitian terdahulu. Jadi variabel dalam yang dibangun di dalam model penelitian Anda itu adalah hipotesisnya. Hipotesis yang lahir itu dari penelitian-penelitian terdahulu. Jadi misalnya hipotesisnya itu ada misalnya ada 3, berarti diungkapkan bahwa penelitian terdahulu menyatakan bahwa hipotesis apa hubungan motivasi kerja terhadap kinerja organisasi mempunyai pengaruh positif dan signifikan. Hal ini eh, di- pernah diteliti oleh siapa gitu pada tahun berapa dan eh, bagusnya juga indikator yang diteliti itu apa gitu kalau ada sih. Tapi kalau misalnya tidak ada ya cukup seperti itu ya memberikan gambaran. Dan hal ini sesuai dengan teori yang diungkapkan oleh itu lebih bagus lagi. Jadi teori ini mengungkapkan ini dan sebagainya. Itu hipotesis, pengembangan hipotesis dan hipotesis yang diwujudkan di dalam persiapan penelitian. Jadi alur itu menggambarkan bahwa penelitian itu bukanlah proses yang acak sebetulnya. Jadi harus ada, melainkan rangkaian tahapan yang saling berkaitan. Ya. Jadi setiap tahap itu bergantung pada tahap sebelumnya misalnya. Sehingga apa? Kesalahan pada satu tahap dapat berdampak pada kualitas keseluruhan penelitian. Kalau misalnya dia ada kesalahan, itu kualitas keseluruhan penelitian itu berpengaruh. Ya. Nah, pemahaman yang baik itu alurnya akan menjadi landasan kuat ya bagi mahasiswa dalam menyusun skripsi maupun proposal penelitian. Gitu. Nah, ini adalah alur penelitian.
Sekarang kita lihat dalam masalah atau rumusan masalah dan tujuan penelitian. Jadi saya sebelumnya menyampaikan bahwa dari mana masalah itu muncul, ya. Dari mana masalah itu muncul dalam penelitian. Jadi kalau Anda memulai penelitian, pasti ada pertanyaan, eh, dari mana masalahnya muncul. Nah, penelitian ini mulai dari adanya masalah penelitian. Jadi artinya bahwa antara kesenjangan harapan ya, dengan kenyataan itu terjadi. Misalnya sebuah perusahaan berharap penjualan itu meningkat misalnya, setelah melakukan promosi digital, tetapi ternyata penjualan tidak mengalami perubahan yang berarti. Nah, kondisi inilah yang menjadi titik awal penelitian. Ya, bagusnya misalnya itu disertai dengan data empiris, yaitu misalnya perusahaan itu mengalami penjualan data penjualan itu mengalami penurunan atau fluktuatif itu adalah eh, harapan dengan kenyataan itu berbeda. Itu. Harapan dan kenyataan itu berbeda. Nah, dari masalah tersebut, peneliti itu merumuskan pertanyaan penelitian, ya, ya baliknya atau rumusan masalah. Nah, tadi saya sampaikan bahwa rumusan masalah itu sebetulnya berbeda dengan pertanyaan penelitian. Rumusan masalah itu sangat penting karena menjadi arah utama bagi seluruh proses penelitian. Ya. Nah, bisa juga setelah kita merumuskan masalah, ditulis, ya, kemudian kita bentuk pertanyaan yang jelas dan terukur, seperti apakah promosi digital berpengaruh terhadap keputusan pembelian, itu dalam bentuk pertanyaan. Ya, itu mesti ada apa pertanyaan penelitian di bawah rumusan penelitian itu sesuai dengan variabel penelitian yang diteliti. Jadi kemudian tujuan penelitian. Setelah rumusan masalah disusun, ya, tentu ada langkah-langkah yang harus ditetapkan dalam tujuan. Jadi penelitian itu juga harus punya tujuan. Jangan lantas kemudian kita melihat masalahnya, tapi lupa tujuan penelitian. Jadi tujuan penelitian itu apa? Ya, bisa artinya dia berharap dia sebagai jawaban dari yang apa rumusan masalah yang dibuat. Artinya pertanyaan penelitian yang dibuat. Jadi apakah ada keterkaitan yang jelas dan linear antara masalah, rumusan masalah dan tujuan penelitian itu ada di dalam tujuan penelitian. Misalnya kalau dalam rumusan penelitian itu bicara apakah kualitas layanan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Tapi tujuannya itu untuk mengetahui tadi ya, pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan pelanggan. Jadi ada syarat mengetahui bisa ditambahkan menganalisis juga. Jadi ada kata kalau S1 itu mengetahui dan menganalisis. Itu bisa. Atau hanya mengetahui saja boleh. Ya. Tapi kan hanya tahu aja kan. Wah, seolah-olah pengen tahu. Makanya ditambah kita menganalisis. Makanya ada kata ada kata menganalisis pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja. Karena dia tanya, rumus masalah itu bagaimana motivasi kerja itu memengaruhi kinerja karyawan. Ya. Jadi lebih condong kepada sebetulnya kepada apakah ya. Sehingga eh, pertanyaan dua itu bisa apa tujuan penelitian itu bisa mengcover untuk mengetahui dan menganalisis tadi. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Jadi saya bertanya sekarang,
Kalau ingin meneliti, apa yang harus diketahui dulu? Jadi Anda sebagai mahasiswa yang mau skripsi, itu apa landasan utama di dalam melakukan penelitian? Oh. Nah, jangan lupa tuh. Atau nggak apa yang saya sampaikan nggak menyimak nih. Harus tahu masalahnya dulu, Pak. Apa yang mau diteliti. Masalah yang mau diteliti. Jadi masalahnya apa gitu ya yang mau diteliti? Apa sih masalahnya kalau Anda bisa kembangkan itu? Kan tadi udah tuh dicontohkan di dalam sebelumnya apa kalau yang disebut dengan research problem itu masalahnya di mana itu misalnya. Kalau perusahaan itu kalau kita teliti itu masalah perusahaan itu apa tadi? Apa tuh? Adanya penurunan misalnya penjualan, ya kan? Adanya penurunan apa pengunjung hotel itu oleh pariwisata itu. Nah, bisa aja kan adanya pelayanan yang menurun, ya, bisa juga atau kepuasan pelanggan itu ya. Kepuasan pelanggan itu menurun. Nah, itu bisa juga ada dijadikan masalah penelitian gitu. Kalau kepuasan pelanggan menurun itu dari mana lihatnya? Datanya dari mana? Dan ini sudah ada nih hipotesisnya. Kualitas berpengaruh positif, kualitas layanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Kan masalahnya ada di kepuasan pelanggan, ya. Kenapa kepuasan pelanggan itu menurun? Gitu. Kan tentunya harus harus tahu kan kenapa itu terjadi menurun. Menurunnya bagaimana? Dari mana dulu datanya? Kenapa menurun tuh? Gitu kan kaget. Dari mana itu yang harus kita lihat? Kepuasan pelanggan menurun. Berarti kan ada pelanggan itu tidak puas kan? Intinya kan itu. Kepuasan pelanggan menurun. Baik pelanggan hotel, ya, pelanggan terhadap barang tertentu gitu kan, dia menurun. Apakah dia nggak bisa beli lagi atau tidak bisa nginap lagi di hotel yang pariwisata? Atau karena apa? Dipengaruhi oleh apa gitu? Puasan pelanggan dipengaruhi oleh apa? Misalnya dari sini kualitas layanan. Ya. Oh, ternyata dia menurun itu dipengaruhi oleh kualitas layanan. Itu dalam membangun variabel itu ya. Tapi bagaimana saya bisa tahu kepuasan pelanggan itu menurun? Bagaimana tuh? Dari feedback atau komplain yang didapat. Dari feedback, komplain didapat. Bagaimana Anda tahu itu dari feedback, komplain didapat? Dengan menyebarkan kuesioner, Pak. Dari menyebarkan kuesioner. Nah, itu kan sebelum menyebarkan kuesioner, bahwa Anda melakukan penelitian itu kan lihat nih, ada masalah tadi kan temannya siapa yang ngomong mas eh, ada masalah Pak, masalahnya apa? Nah, sekarang kan saya kasih jalan. Masalahnya terhadap kepuasan pelanggan gitu. Nah, bagaimana Anda tahu bahwa itu ada masalah di kepuasan pelanggan? Itu penting kan?
Bagaimana tahunya saya? Diukur dengan apa itu? Kita tahu bahwa itu Pak kata orang lain puas nggak puas pelanggannya. Satu orang, cuma ngomong satu orang tidak puas bahwa ada masalah penurunan pelanggan. Jadi dilihat di mana? Atau ada penurunan penjualan. Lihatnya dari mana? Misalnya Oh, ada biasanya masalah. dari review via online gitu, Pak. Di media sosial atau di Google. Media, media sosial atau Google. Apakah di media sosial atau Google ada data penurunan kepuasan pelanggan? Ada nggak tuh? Ada data penurunan penjualan. Kalau dari hasil sosmed misalnya itu yang kalau yang melakukan review yang menyebarkan itu adalah perusahaannya, berarti itu bisa kita jadikan rujukan. Ya, kalau yang orang lain itu nggak bisa melakukan rujukan gitu. Itu kan hasil orang lain kan cuman bisa aja itu dia tidak objektif gitu. Nah, tapi kalau misalnya terhadap kepuasan pelanggan itu didapat informasinya dari hotel itu, dari perusahaan itu, dia punya data. Jadi kepuasan pelanggan menurun mengakibatkan penurunan income misalnya kan, atau penurunan eh, apa, orang yang nginap di situ, occupancy rate-nya itu menurun. Di hotel itu kan occupancy rate-nya menurun misalnya gitu. Nah, datanya ada nggak? Misalnya, kan ada kuantitatif nih. Hmm, datanya ada nggak? Harus ada datanya. Ya. Jadi kita supaya tidak dianggap ngomong aja gitu atau tidak objektif, berarti harus ada data paling tidak sekurang-kurangnya 3 tahun ya atau 5 tahun itu lebih bagus. Pak, ada nih data 5 tahun bahwa kepuasan pelanggan yang diukur dengan ya adanya penurunan penurunan orang berjalan apa penurunan occupancy rate ya penurunan orang yang nginep di hotel itu itu kan menjadi data itu. Ad- ya fenomena bisnisnya itu. Masalahnya di situ. Ini ada penurunan ini, Pak, penerimaan hotel. Ini datanya. Jadi kepuasan pelanggan itu bisa diukur dengan eh, masalahnya dari eh, orang yang menurun atau nginep di hotel itu. Ya. Kalau kinerja keuangan apa tuh? Kalau yang di keuangan, misalnya kinerja saham atau kinerja keuangan yang diukur dengan kalau kinerja keuangan diukur dengan apa? Kalau kinerja apa yang keuangan tuh? Pertama adalah bisa ROI, bisa ROA, ya. Apalagi kinerja diukur net profit margin, misalnya kan gitu. Dia mengalami penurunan kinerja keuangan kan itu. Kenapa itu terjadi penurunan? Nah, ini lihat faktanya. Kita ingin mencari masalahnya di situ tuh. Ada penurunan kinerja keuangan yang diukur dengan ROI-nya turun atau ROA-nya turun atau ROE-nya turun atau net profit marginnya turun. Itu di situ posisi poinnya untuk kita melakukan penelitian atau apa kepuasan pelanggan menurun. Pak, itu nggak ada Pak penurunan. Dia adanya misalnya datanya itu dia naik. Eh, tahun pertama dia naik. Tahun kedua tuh turun. Tahun ketiga naik lagi. Tahun keempat turun lagi, Pak. Itu bisa.
adalah bahwa ada tren tren penurunan, tapi karena fluktuatif dia, fluktuasi penerimaan atau penjualan. Itu bisa dijadikan apa namanya masalah di dalam penelitian, ya. Itu harus diungkap di dalam secara mendalam dulu. Itu biasanya dalam ujian-ujian proposal penelitian itu ditanya, masalah Anda apa sih sebetulnya mau melakukan penelitian itu? Nah, ini Pak datanya Pak, masalahnya. Itu biasanya di variabel, variabel apa tuh? Tadi saya udah ungkap, saya tanya, sampaikan. Variabel apa? Kan ada dua, ada X dan Y. X itu variabel apa? Independen. Y-nya itu variabel dependen. Nanti kita bahas itu. Tapi yang umumnya kalau dikatakan objek penelitian Anda itu apa? Yaitu kepuasan pelanggan. Itu di Y-nya itu kinerja keuangan, kinerja saham, kinerja organisasi, kinerja karyawan, gitu kan? Itu adalah variabel Y-nya. Ya. Jadi yang dicari adalah variabel Y-nya untuk menentukan masalah yang terjadi. Nah, kalau misalnya tidak ditemukan, nah itu problemnya itu. Tadi saya sampaikan apa tadi? Kalau tidak ditemukan, jangan mengarang bahwa itu ada terjadi penurunan. Nah, bisa menggunakan research gap. Bisa menggunakan research gap. Jadi artinya bahwa research gap itu sebagai dasar dari apa yang akan ditemukan di dalam masalah yang terjadi. Ya, itu seperti itu. Oke, ada lagi pertanyaan? Sekarang kita masuk variabel populasi dan sampel. Apa itu variabel? Variabel itu apa? Variabel itu bisa ada dua, ya, yang mempengaruhi dan yang dipengaruhi. Jadi kalau variabel yang mempengaruhi itu yang menjadi sebab perubahan pada variabel lain. Ya. Disebut juga variabel bebas dia. Misalnya kualitas layanan, motivasi kerja, dia mempengaruhi terhadap variabel eh, variabel terikat, itu variabel Y-nya. Itu variabel namanya. Kalau variabel dependent, itu yang disebut dengan variabel independen itu variabel X, variabel bebas, variabel yang mempengaruhi, ya. Jadi apa saja yang mempengaruhi kinerja keuangan? Nah, itu dia tuh salah satu. Kualitas layanan, ya. Kinerja organisasi bisa juga kualitas layanan, motivasi kerja, ya. Itu kalau literasi keuangan ya, masalah misalnya minat terhadap investasi itu kayak literasi keuangan. Nah, kemudian variabel dependen, variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat dari variabel independen. Disebut juga variabel terikat, ya. Contoh kepuasan pelanggan, kinerja karyawan, keputusan investasi, keputusan pemilihan. Itu adalah eh, variabel dependen, variabel yang terikat. Variabel yang dipengaruhi itu namanya. Ya, ada dua variabel X dan variabel Y. Bisa nggak
saya katakan bahwa kualitas layanan itu sebagai variabel Y. Bisa nggak? Apakah kualitas pelayanan itu bisa dipengaruhi nggak oleh? Bisa, Pak. Hah? Bisa, Pak. Bisa nggak? Bisa. Bagaimana tuh? Logikanya gimana? Kualitas layanan itu sebagai variabel Y itu bisa nggak? Enggak bisa, Pak. Kenapa nggak bisa? Eh, itu karena menjadi sebab perubahannya, Pak. Menjadi sebab perubahannya. Jadi apa itu yang misalnya apa? Di kualitas layanan itu menjadi kenapa dikatakan dia menjadi penyebab perubahannya? Kualitas layanan. Berarti layanan yang berkualitas itu dipengaruhi atau mempengaruhi dia? Yang Bisa ya, mempengaruhi, Pak. Ya, mempengaruhi. Nah, pertanyaannya itu, kenapa sih dia harus mempengaruhi? Bisa juga kan kualitas pelayanan dia itu bisa dipengaruhi oleh eh, apa misalnya physical evidence-nya yang bagus, orang-orang yang bagus. Bisa nggak itu? Bisa, Pak. Hah? Bisa? Bagaimana ceritanya bisanya? Kalau kualitas layanan itu kan di sini variabel independen. Tapi bisa nggak dibalik dia menjadi variabel dependen? Gitu. Mengukurnya bagaimana tuh dia kualitas layanannya? Kualitas layanan itu kan variabel namanya unobserved, variabel yang belum bisa diukur, gitu. Variabel yang belum bisa diukur. Mengukurnya bagaimana itu? Kalau kualitas layanan dia, itu layanan itu tidak berkualitas. Layanan itu berkualitas, itu gimana? Berarti dilihat dari, misalnya gini, contoh sederhana. Kamu itu cantik, tapi dia ngomong lagi yang lain. Kamu itu cantik, ya. Kok saya lebih apa? Lebih cantik dari dia, dibilang dia cantik juga. Ukuran cantik itu apa? Misalnya kulitnya halus, muka hidungnya mancung, kan gitu kan? Ukuran-ukurannya gitu ya. Nah, terus enak dipandang, itu cantik. Nah, kalau kualitas layanan dipengaruhi oleh apa? Indikatornya apa? Itu namanya cara mengukur itu. Kalau keuangan gampang itu namanya proxy kan. Misalnya current asset. Cara mengukur current asset itu gimana? Itu kan masih proksinya apa? Cuma satu kan? Proksinya current asset itu yaitu apa? Apa itu? Current asset dibagi current liabilities itu namanya apa? Itu bisa likuiditas, bisa apa itu? Itu kan cuma dua rasionya ya, kali 100%. Nah kalau misalnya ada lagi ROI, ROI itu diukur dengan proksinya apa? Return dibagi dengan investasi. Hanya dua itu aja. Tetapi kalau motivasi kerja, literasi keuangan, itu ada indikator yang untuk mengukur itu, ya. Jadi motivasi kerja, Anda mengapa bisa mempunyai motivasi kerja terhadap itu? Nah, itu kan mesti ada ya. Paham ya? Jadi artinya bahwa ini bisa dikatakan independen dan bisa dikatakan dependen manakala variabel itu mempengaruhi variabel lain. Kalau dia hanya bisa berpengaruh pada hanya bisa dipengaruhi saja, maka dia nggak bisa dikatakan variabel independen. Kalau kualitas layanan masih bisa dikatakan variabel dependen ya.
Karena misalnya dia layanannya mempunyai standar mutu yang bagus, sehingga semakin standar mutu yang bagus itu akan meningkatkan kualitas layanan. Nah, bisa ya. Motivasi kerja bisa nggak? Bisa. Tapi yang jelas bahwa ini adalah contoh yang bisa mempengaruhi juga, yang bisa dipengaruhi juga. Itu yang disebut dengan logical connection itu, Mbak. Semakin bagus kualitas pelayanan, misalnya dia sebagai variabel independen, maka akan meningkatkan kinerja organisasi. Itu mempengaruhi. Artinya semakinnya itu harus ada. Jadi peneliti itu harus membangun logical connection. Kemudian populasi. Keseluruhan subjek atau objek yang menjadi sasaran penelitian. Misalnya, seluruh pelanggan sebuah coffee shop atau seluruh karyawan PT Maju Bersama yang berjumlah 150 orang. Itu adalah seluruh itu adalah sampel. Dia artinya ukuran yang lebih besar, sampel, populasi eh, adalah seluruh pelanggan sebuah coffee shop itu adalah yang disebut dengan populasi. Nah, kemudian kalau sampel apa? Sampel itu yang mewakili dari seluruh populasi itu, Kak. Seluruh pelanggan itu, sebuah coffee shop, sampel. Nah, yang diambil yang mananya nanti dalam penelitian? Populasinya apa sampelnya? Datanya. Misalnya dari data 300 orang, dia menggunakan sampel, menggunakan sampel berapa? Itu ada ukurannya ya, ada Lamel-Shaw atau pakai satu lagi, ya sekarang Lamel-Shaw ya. Itu ada ada perhitungannya untuk itu sebagai sampelnya itu berapa. Tapi kalau misalnya populasinya sedikit, misalnya 100, ya sampelnya itu juga 100, itu namanya sampel jenuh. Jadi sampel yang digunakan dari populasi gitu, secara utuh berjenuh. Jadi pemilihan teknik sampling itu salah satu itu adalah menghasilkan data yang representatif, ya. Sehingga kesimpulan penelitian itu menjadi valid, dia harus menghasilkan data yang representatif. Jadi bahwa pastikan teknik sampling itu sesuai dengan karakteristik populasi dan tujuan penelitian. Jadi penting nih ya untuk melihat bahwa populasi sampel itu di dalam bab 3 nanti itu harus ada diungkap, ya. Populasinya berapa, sampelnya berapa. Bisa juga menggunakan sampel probability sampling itu. Misalnya populasinya tidak diketahui, ya. Dia menggunakan purposive sampling misalnya, ya. Kriterianya ada, ya. Kriteria kalau purposive sampling itu kriterianya ada. Nah, itu jenis populasi ya, dan variabel populasi dan sampel. Kemudian ada teknik pengumpulan dan analisis data. Kita lihat sekarang udah masuk ke dalam apa yang lebih di bawah lagi setelah urutan memilih jenis datanya, ukuran apa variabelnya ada, kemudian apa lagi? Populasi dan sampel. Nah, sekarang teknik pengumpulan data. Dalam penelitian-penelitian manajemen terutama, data itu dapat dikumpulkan melalui berbagai teknik ya, untuk penelitian kuantitatif. Untuk penelitian kuantitatif. Jadi saya rasa itu semua yang ada di sini itu baik bistik maupun pariwisata itu, pariwisata bisa juga menggunakan kualitatif, tapi bisa menggunakan kuantitatif. Teknik yang paling umum adalah kuesioner dengan skala skala interval atau Likert, ya. Umumnya 1 sampai dengan 5. Ya.
di mana responden itu memberikan jawaban dari skala tidak setuju hingga sangat setuju ya. Biasanya tidak setuju, setuju, netral ya, eh, apa apa sangat tidak setuju itu ada urutannya ya. Skala 1 sampai dengan 5. Yang paling tinggi adalah 5. Itu dibuat apa penelitian itu, kalau penelitian kualitatif itu lebih banyak pada wawancara ya. Jadi harus dipahami itu wawancara lebih banyak. Kemudian apa lagi? Eh, kalau dia wawancara kalau dia survei harus melalui apa? Kuesioner ya umumnya paling umum untuk penelitian kuantitatif. Kalau dia wawancara ya kualitatif digunakan dalam penelitian kualitatif. Kalau observasi pengamatan langsung itu biasanya kualitatif. Dokumentasi data sekunder dari dokumen resmi misalnya eh, melihat dari data pustaka dan sebagainya itu data resmi dari dokumen resmi. Data sekunder yang dari dokumen resmi. Nah, analis datanya itu Anda harus mempunyai urutan di situ yang tadi awal saya sampaikan melalui analisis statistik deskriptif. Jadi untuk mengetahui sebetulnya kalau analisis statistik deskriptif itu karakteristik dari data itu. Jadi ada yang terendah, tertinggi, deviasinya berapa, min rata-ratanya apa gitu ya. Itu statistik deskriptif. Itu bisa dijadikan analisis nanti dalam pembahasan. Misalnya kenapa ini tidak berpengaruh atau apa, itu bisa dikatakan bahwa karena memang datanya itu deviasinya tinggi ini ya bisa dilihat situ. Nah, kemudian setelah itu baru ada sebetulnya harus ada uji validitas dulu. Data itu harus uji validitas. Kalau data itu primer, itu harus uji validitas. Apa itu uji validitas? Di sini kan mengukur ketepatan instrumen. Jadi instrumen itu dari variabel yang dikembangkan berupa indikator dan eh, diturunkan lagi berupa instrumen, namanya instrumen pertanyaan, kuesioner itu. Nah, untuk memulai apa wawancara, diuji coba dulu di dalam uji validitas. Kan ada tuh kalau menggunakan menggunakan SPSS bisa tuh uji validitas. Jadi mengukur ketepatan instrumen, betul nggak instrumen yang digunakan itu tepat ya sesuai dengan variabel itu. Kemudian uji reliabilitas, tahapannya harus ada uji reliabilitas. Kalau itu datanya itu primer ya. Kalau data primer sama sekunder apa bedanya? Saya sampaikan. Apa bedanya? Coba sambil nunggu jawaban. Sebentar saya ke toilet dulu sebentar. Oke, teman-teman, jika ada yang mau ditanyakan, misalnya kalau malu-malu, bisa di kolom chat. Nanti saya bacakan pertanyaannya ke pemateri ya.
Kita lanjut kepada teknik pengumpulan dan analis data. Eh, ini tadi masuk ke dalam uji validitas tadi sudah ya. Kemudian uji reliabilitas. Tadi apa saya tanya mengenai bedanya data primer dan sekunder. Apa? Kalau primer itu Data data apa? yang diambil secara Dia langsung. apa? Dia gimana? Kalau data primer, data yang diambil secara langsung atau dari tangan pertama, Pak. Primer kan data yang bersumber dari aslinya orangnya kan, sumber langsung ya dari orang itu data primer. Misalnya kita survei dengan kuesioner, kita sebarkan kuesioner itu pada orang lain itu adalah data primer. Kalau data sekunder itu biasanya keuangan dari data yang sudah diolah oleh apa lembaga atau apa perusahaan itu ya. Nah, itu data sekunder yang kita tinggal ambil. Nah, masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Kalau data primer itu kan dia eh, apa namanya kesulitan pada saat mengolek data ya. Kalau data sekunder itu tidak kesulitan ya, bahkan ada ya bisa menggunakan sekarang sudah terbuka semua informasi yang ada. Namun demikian data sekunder itu biasanya pada saat mengolah data nanti ada. Nah itu lebih detail lagi yang disampaikan pada saat sesi berikut. Tapi kalau itu yang menjadi poin ya nanti dalam apa namanya mengolah data sekunder dan primer. Data primer itu dia harus ada validitas dan reliabilitas. Ujinya itu harus ada. Jadi mengukur tadi ketepatan instrumen dan mengukur konsistensi instrumen itu beda ya. Bahwa instrumen itu sudah tepat itu adalah validitas. Kalau instrumen itu konsisten, handal itu berarti reliabilitas. Nah, ada regresi linear sederhana. Nah, apa yang disebut dengan regresi linear sederhana dan berganda? Penelitian Anda itu adalah penelitian dengan menggunakan jenis regresi ya, ya bukan korelasi ya beda ya. Jadi sebetulnya beda tipis ya, tapi lebih pada regresi mempengaruhi. Jadi X mempengaruhi Y itu adalah regresi linear. Apa bedanya regresi linear sederhana dan regresi linear berganda? Kalau regresi linear sederhana kan hanya satu X terhadap Y saja, ya. Tetapi regresi linear berganda itu melebihi dari X-nya itu melebihi dari satu. Berarti beberapa X itu terhadap Y-nya. Nah itu harus dipahami ya, karena ada penelitian kalian itu harus menggunakan regresi linear berganda, ya, melebihi dari X-nya satu, jadi X1, X2, X3, itu. Jadi hubungan langsung. Ya, kalau misalnya di S2 itu biasanya ada namanya menggunakan regresi dengan PET analisis, namanya SEM, ya, Structural Equation Model. Itu lebih rumit lagi gitu ya. Nah, ada uji T ya, di sini ya. Uji T itu apa? Ya, itu paling penting itu uji T itu karena itu uji hipotesis ya. Pengujian parsial tiap variabel. Jadi artinya bahwa penelitian yang Anda lakukan itu betul-betul memberikan makna yang sesuai enggak dengan hipotesis yang dibangun itu, hipotesis yang dibentuk. Nah, kemudian pengujian simultan. Nah, pertama kali yang harus ditanya adalah kira-kira model Anda, itu adalah model ya, model penelitian, itu
layak nggak? Itu di dalam uji F ya, pengujian uji F. Itu kuantitatif. Kalau kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan itu eh, seperti itu. Ini tinggal 10 menit lagi. Ini bidang pemasaran contoh ya, misalnya kualitas layanan dan kepuasan pelanggan. Jadi judulnya adalah pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan pelanggan pada coffee shop XYZ misalnya. Nah, rumus latar belakang harus ada, ya, rumusan masalah dan tujuan harus ada, ya, bahwa dalam persaingan bisnis yang semakin ketat, coffee shop tidak menjual produk, tetapi juga pengalaman layanan. Jadi banyak pelanggan datang kembali bukan semata-mata karena rasa minum, melainkan karena pelayanan yang ramah, cepat, dan memuaskan. Itu eh, tidak hanya menyampaikan secara kualitatif, itu data data kepuasan pelanggan itu melalui peningkatan penjualan itu harus ada ya. Populasinya apa? Ditanya nanti populasinya berapa gitu. Ya, kemudian sampelnya berapa itu harus tanya. Tadi sampel itu dalam mengukur sampel itu dengan ada rumus tertentu yang menggunakan misalnya bisa menggunakan teknik purposive sampling ya dengan Lamiso bisa macam-macam. Nah, itu variabel X-nya apa, Y-nya apa itu, instrumen yang digunakan menggunakan skala apa, interval, nominal, apa rasio kan itu macam-macam ya. Nah, di sini analisisnya regresi linear sederhana. Jadi dengan uji T aja. Sampelnya respon, 100 responden. Misalnya. Indikatornya apa saja? Itu yang ditanya. Misalnya kalau kualitas layanan dan kepuasan pelanggan apa itu? Ya, kepuasan pelanggan ya itu indikatornya ini karyawan melayani pelanggan, pelayanan diberikan dengan cepat. Ini namanya indikator yang saya sampaikan tadi. Jadi untuk kepuasan pelanggan itu namanya variabel konstruk, variabel yang belum bisa diukur, maka perlu ada indikator. Nah, kalau misalnya dia mempunyai tingkat signifikansinya hubungan dua variabel itu kurang dari 0,05 itu T, maka dia diterima ya, hipotesisnya. Itu. Nah, ini bidang SDM, motivasi kerja dan kinerja, yaitu motivasi kerja terhadap kinerja misalnya. Ya, tadi sampaikan bahwa harus ada latar belakang dan rumusan masalah yang kuat di situ. Karena beberapa pengalaman yang ada, latar belakangnya itu belum terlalu kuat. Karena apa? Karena menemukan masalahnya itu eh, apa belum memberikan ketajaman dalam eh, mengambil masalah tadi, nah, dalam menemukan masalah tadi. Jadi perlu ada ketajaman ya. Dengan apa? Dengan melihat fenomena bisnis yang disampaikan tadi. Nah ini tadi misalnya persoalan persoalannya apa sih dalam kinerja karyawan itu ya? Apakah motif apa kinerja karyawan diukur dengan apa? Apa sih datanya dari kinerja karyawan? Oh, ternyata beberapa tahun belakangan ini ya masalah eh, faktor yang menentukan perusahaan itu turun atau naik misalnya itu adalah kinerja karyawan dan motivasi itu hanya memberikan pengaruh aja pada kinerja karyawan. Jadi kinerja karyawan itu mengalami penurunan, datanya apa di situ? Nah itu harus dilihat. Nah, terus populasinya juga harus menggambarkan karyawannya. Jadi misalnya tanya begini, kalau Anda melakukan penelitian di perusahaan, eh, harus tahu yang disebut dengan populasinya itu. Ya. Kalau populasi kan menggambarkan keseluruhan dari karyawan itu. Tapi mengambil sampel yang supaya lebih sesuai dengan instrumen yang ada itu lebih baik sampel menggunakan karyawan tetap di situ ya. Kalau karyawan tidak tetap ya tidak menggambarkan secara utuh apa yang kita inginkan. Nah, ini adalah indikator. Kan udah tahu ya bedanya indikator dengan variabel itu udah tahu ya.
Tadi variabel itu belum bisa diukur, tapi kalau indikator itu adalah merupakan ukuran dari variabel itu sendiri ya, untuk bisa menentukan bahwa variabel itu eh, apa mempunyai makna dari indikator yang diukur. Nah, itu nanti yang di yang jadikan kuesioner ya, itu adalah indikator ini ya, pernyataan-pernyataan ini. Dari mana Anda dapat indikator itu? Nah, pertanyaannya tuh, dari mana dapat indikator ini? Misalnya indikator motivasi kerja. Saya bersemangat dalam menyelesaikan pekerjaan. Saya merasa terdorong untuk mencapai target. Yaitu misalnya kalau misalnya nggak memahami itu, maka bisa menggunakan kutipan dari hasil penelitian terdahulu, ya, kutipan terdahulu, ya. Nah, kemudian bidang keuangan juga demikian bahwa misalnya judulnya pengaruh literasi keuangan terhadap keputusan investasi mahasiswa manajemen. Nah, itu juga harus tahu tuh bagaimana eh, apa dia menemukan apa namanya keputusan investasi mahasiswa manajemen itu ada masalah di situ ya. Pertama kali ya dia harus mengungkapkan dulu bahwa memang betapa pentingnya keputusan investasi manajemen mahasiswa karena untuk bisa apa namanya eh, meningkatkan kesadaran mahasiswa akan investasi. Namun demikian eh, keputusan investasi itu harus dipengaruhi oleh apa? Mahasiswa itu memutuskan sebuah keputusan investasi itu dia harus dipengaruhi oleh apa gitu. Nah, itu pertama di variabel X-nya itu karena cuma satu, oh dia harus belajar tentang literasi keuangan. Jadi belajar dipengaruhi oleh literasi keuangan. Apa sih itu literasi keuangan? Nah, di sini misalnya kalau keuangan ini bisa menggunakan indikator. Jadi misalnya literasi keuangan saya harus memahami konsep risiko dan return. Jadi dia harus belajar dulu dong tentang keuangan. Iya betul, sehingga dia sadar akan dirinya untuk bisa apa, eh, berinvestasi ya di pasar modal misalnya. Jadi penelitian ini bisa diperluas ya, menambah variabel lain seperti pendapatan orang tua, persepsi risiko itu bisa ya. Jadi penelitian ini bisa menggunakan. Ini yang disebut dengan kalau dia lebih berkembang namanya regresi linear berganda. Kalau sederhana ini cuma satu X-nya. Ada lagi, nah ini kesimpulan dari perbandingan pendekatan penelitian. Anda tinggal baca aja ya bahwa data tujuan instrumen analisis sampel output contoh topik ini tadi sudah dibahas ya ini sebagai perbandingan saja. Kemudian teknik sampling dalam penelitian manajemen itu apakah dia menggunakan pengambilan sampel probabilitas ya, acak. Ya, kalau probabilitas itu kan pengambilan sampel acak ya atau non probabilitas non eh, probabilitas ya. Nah, itu tinggal baca di sini adalah probabilitas sampling dan non probabilitas sampling. Tadi sebelumnya disampaikan bahwa misalnya kalau propositive sampling itu apa? Dia adalah menggunakan non probabilitas sampling. Kemudian skala pengukuran tadi ya. Kalau skala Likert ya, dia ganjil ya. Untuk menghindari orang semua menjawab netral, sebetulnya bisa menggunakan 4, 6, 8 itu boleh. Tapi konsepnya Likert itu kan orang memang orang. Dia 1 sampai 5. Ya, jadi ada uji validitas, reliabilitas, di mana kalau menggunakan Cron-Ba alpha itu dia harus Cron-Ba alpha-nya melampaui dari 0,6. Ar- eh, T hitungnya harus ada di bawah 0,05. Ya. Nah ini harus ada persamaan regresi ya. Ada uji T, ada uji F, ada
koefisien determinan. Jadi R square itu adalah bukan mempengaruhi, tapi dia variabel yang Anda teliti X1, X2, X3 itu adalah dapat menjelaskan terhadap variabel Y-nya gitu ya. R square itu namanya. Ini perbedaan sederhana dengan regresi berganda ya. Kemudian kesimpulannya adalah eh, bagaimana bahwa dalam tugas tahap akhir rumusan masalah itu hasil analisis data itu menjadi hal spesifik ya, terukur, relevan itu merupakan tujuan dari penelitian. Jadi kesimpulan tidak boleh memuat informasi baru. Jadi misalnya Anda membuat kesimpulan di dalam kesimpulan dan saran itu harus berdasarkan data yang ada. Nggak boleh ada kesimpulan baru ya. R square itu bisa dikatakan keterbatasan penelitian ya. Jadi penelitian Anda itu ya umumnya adalah kuantitatif. Jadi kesimpulannya biasanya didasarkan pada nilai signifikansinya, koefisien regresinya harus dilihat ya. Misalnya kualitas layanan berpengaruh positif dan signifikan berapa nilai koefisiennya ya. Nilai betanya berapa, signifikansinya berapa dan sebagainya. Sarannya konstruktif bahwa rekomendasi praktis bagi pihak-pihak yang berkepentingan itu harus ada ya, perusahaan ya, atau objek penelitiannya itu menjadi peneliti selanjutnya itu harus ada, itu merupakan keterbatasan kalau memang diperlukan di situ ada keterbatasan penelitian di R square-nya itu ya. Jadi sarannya harus realistis, spesifik ya, jangan wah itu kemana-mana, tapi lebih kepada ada sarannya lebih kepada hal-hal yang keterkaitan dengan kesimpulan yang diperoleh. Nah, harus ada mempunyai nilai manfaat penelitian, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Itu harus ada. Teoritis itu memperkuat teori, ya. Tapi kalau praktis dia memberikan masukan bagi eh, manajemen perusahaan untuk pengambilan keputusan. Ya. Walaupun misalnya itu tidak dipakai, tapi tetap menjadi dasar di dalam penulisan penulisan tugas akhir ya. Nah, ini menjadi eh, kekuatan Anda dalam membuat tugas akhir. Nah, penelitian baik tidak berhenti pada tataran akademik. Ia harus mampu memberikan manfaat nyata bagi dunia bisnis dan masyarakat luas. Jadi itu yang poin paling penting, bahwa bukan hanya sekedar menulis, tetapi memberikan dampak terhadap hasil dari penelitian Anda sendiri kepada orang lain. Saya rasa dari itu ya, waktunya udah lewat 3 menit. Eh, karena ada Pak Wahyu nanti akan menyampaikan lagi mengenai materi lanjutan. Baik, Terima terima kasih. Ada kasih. pertanyaan? Ya, teman-teman, the last question dari sesi 1. Ada yang mau ditanyakan Ini sebelum ada kita lanjut pertanyaannya ke Pak ya. sesi 2. Jadi nanti Oh, teman-teman izin ke toilet. istirahatnya ini ya, istirahatnya di Saya jam. rasa cukup ya Pak Wahyu, Bang Oh, Ruli. Ada baik. itu. Eh, terima Sudah kasih. selesai ya? Betul. Sampai jam 10. Terima kasih Pak Dr. E. Hasanuddin, SMM, eh, kesediaannya Kalau memberikan. tidak ada pertanyaan, saya cukup ya, sekian ya. Terima kasih atas perhatian semua. Saya kembalikan kepada Pak Wahyu selaku koordinator hari ini. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Dr. E. Hasanuddin atas kesediaannya memberikan materi terkait metodologi penelitian di acara pelatihan pra-proposal kali ini. Jadi teman-teman, untuk absensi sesi 1, silahkan kalian screenshot sekarang untuk layar laptopnya yang menunjukkan jam dan waktu kalian screenshot. Nanti setelah itu saya akan berikan link Google Form untuk kalian mengupload hasil screenshot tadi. Gitu ya, teman-teman. Jadi silahkan saya beri waktu untuk men-screenshot sebelum kita masuk ke sesi kedua, yaitu terkait dengan manajemen referensi
yang akan dibawakan oleh Ibu Dika Lantana Eskom Mkom. Baik, kalau begitu terima kasih Pak Hasanuddin atas Ya, baik. waktunya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Kemudian Bapak boleh izin bisa meninggalkan Zoom. Oke, Ya, terima kasih ya oke, semuanya. oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live ya. Boleh ya, silakan Pak Ya, Dokter ya, Hasanuddin. ya. Terima kasih waktunya. Oke, teman-teman, kita lanjut ke sesi kedua. Jadi untuk link Gform-nya untuk tadi sesi pertama, nanti saya akan sekalian berikan ke kalian ya. Yang terpenting itu adalah screenshot-nya saja, teman-teman. Untuk upload ke apa namanya ke Gform-nya itu bisa fleksibel. Jadi nanti saya akan arahkan kembali di sesi kedua, entah itu di awal sesi, di pertengahan sesi, ataupun di akhir sesi seperti sekarang, untuk men-screenshot hasil dari absensi nanti ya, untuk dijadikan absensi gitu ya. Nah, sekarang kita sudah masuk ke sesi kedua terkait dengan manajemen referensi menggunakan Mendeley. Nah, di sini kenapa saya mensyaratkan teman-teman untuk teman-teman menggunakan laptop di dalam pelatihan praproposal ini, karena nanti akan ada sisi praktiknya bersama pemateri di dalam sesi kedua ini terkait manajemen referensi, yaitu penggunaan Mendeley untuk sitasi di dalam referensi ataupun daftar pusaka skripsi nanti gitu ya. Dan kemudian nanti setelah ISOMA dilanjutkan dengan interpretasi data. Setelah itu baru acara pelatihan proposal ini selesai. Itu ya untuk apa namanya susunan acara pada pelatihan kali ini. Gitu teman-teman. Oke, di sini ada yang kendala dulu nggak terkait dengan ini ya, apa namanya, pelatihan. Jadi kalau untuk yang memang ada kendala terkait laptopnya tidak kompatibel, kemudian juga kalau untuk kelas karyawan ya, khusus untuk kelas karyawan, kalau memang misalnya ada hal yang sifatnya force major itu yang di luar kendali kalian atau kontrol kalian, kalian boleh menyesuaikan dengan kondisi kalian sekarang gitu ya. Tapi untuk kelas reguler di sini saya harapkan teman-teman mematuhi semua aturan yang telah kita sepakati tadi di awal. Nah, untuk kelas karyawan eh, karena sudah konfirmasi juga, nah, saya akan berikan toleransi terkait dengan kendala yang dihadapi gitu, teman-teman. Oke, kita akan ada jeda dulu sekitar 5 menit lah. Kita mulai lagi di 10.15. Sekarang 10.08. Jadi kita jeda sebelum sesi kedua supaya kalian ada ini dulu ya, ada sesi breaknya dulu sebentar gitu ya sebelum kita mulai di sesi kedua. Oke, silahkan take time mau ke toilet dulu atau mau minum dulu silahkan. Kita join lagi di 10.15, tapi nggak usah leave Zoom teman-teman. Nanti takutnya kalian kesulitan untuk masuk kembali gitu ya. Oke, silahkan take time untuk keperluan kalian, entah itu mau ke toilet ataupun ngambil minum dan seterusnya. Maaf sebelumnya, ini saya kan kelas karyawan, sedang ada kelas dari pagi sampai sore dan kebetulan lagi nggak standby laptop, Pak. Jadi kalau saya tetap pakai handphone untuk hadir di Zoom bagaimana Pak? Oke, nanti untuk kelas karyawan tolong di list ya, supaya saya tahu nama-namanya. Nanti saya akan berikan dispensasi ya. Tapi khusus untuk kelas karyawan. Nanti tolong di grup, di list nama, prodi, dan NPM. Gitu ya, untuk kelas karyawan aja ya. Jadi nanti di absensinya saya pisahkan dengan yang reguler. Gitu ya, teman-teman, untuk dispensasinya. Baik Pak, terima kasih. Nanti untuk listnya bisa langsung Bisa mulai langsung dari di satu list aja, atau bisa langsung aja list di WA grup pelatihan proposal. Silahkan. Nanti yang lain tinggal mengikuti saja. baik Pak, terima kasih Pak. Ingat formatnya ya, nama, kemudian prodi, terus NPM. Oke? Baik Pak, terima kasih Pak.
Oke, teman-teman diperhatikan. Saya beri waktu lagi 10 menit sampai 10.30. Jadi harap diperhatikan nanti kita akan mulai kembali di 10.30 untuk materi sesi selanjutnya ya. Jadi bagi yang masih di luar jangkauan laptop, harap nanti 10.30 sudah ada lagi di depan laptop ya teman-teman, supaya kita bisa langsung mulai untuk sesi berikutnya.
Oke, teman-teman. Sepertinya pemateri kedua sudah ada. Silahkan teman-teman untuk langsung join lagi di Zoom-nya, karena saya akan mulai menaruh lagi mahasiswa yang tidak memenuhi aturan dan yang tidak konfirmasi ke waiting room. Jadi nanti apa namanya, aturannya sudah saya berlakukan ketika misalnya pemateri selanjutnya sudah memulai materinya, teman-teman, gitu ya. Silahkan bagi yang belum untuk segera ya, teman-teman. Oke, di sini sudah hadir pemateri kedua, yaitu Ibu Dika Lantana Eskom Mkom, yang akan membahas terkait dengan bagaimana manajemen referensi di dalam penelitian tugas akhir kalian nanti, gitu ya, teman-teman. Nanti mungkin Bu Dika akan memberikan sedikit tugas ataupun latihan soal yang akan diupload ke GForm. Nah, itu akan saya jadikan sebagai salah satu apa namanya, bentuk dari absensi kehadiran kalian, gitu ya, teman-teman. Dan untuk absensinya nanti akan saya kolektifkan di akhir sesi. Yang terpenting itu adalah jam ketika kalian screenshot yang sudah saya tentukan, gitu ya, teman-teman. Dan tidak semua pemateri memberikan tugas ataupun latihan terkait dengan sesinya. Seperti tadi sesi pertama, Pak Dr. E. Hasanuddin tidak memberikan tugas, akan tetapi itu kebijakan dari pemateri masing-masing, gitu ya. Tanpa membuang-buang waktu, saya persilahkan Bu Dika untuk memaparkan materi terkait manajemen referensi. Waktu dan kesempatan saya persilahkan kepada Bu Dika. Silakan Bu Dika. Baik, terima kasih banyak Pak Wahyu atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi menjelang siang teman-teman mahasiswa yang akan mengikuti seminar pelatihan praproposal tahun akademik 2025-2026 pada hari ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan coba untuk membahas nih salah satu keterampilan yang cukup lumayan penting dalam penyusunan karya ilmiah, baik itu dari proposal sampai skripsi atau sampai nanti kalian publikasi, yaitu pengelolaan referensi atau daftar pustaka ya, artikel-artikel yang nanti kalian akan kutip atau kalian citasi dengan menggunakan aplikasi Mendeley. Sebentar ya, saya coba share screen. Oke, baik, sudah terlihat slide-nya? Ya, Bu. Sudah, Ibu. Sudah ya? Oke, siap. Terima kasih. Oke. Oke, nah nantinya dalam penyusunan apapun itu, baik skripsi, proposal, atau karya ilmiah yang lain, biasanya tidak hanya menuntut yang namanya ide-ide kuat terkait novelty dan lain-lain, tetapi juga mesti harus didukung sama yang namanya sumber referensi yang relevan. Biasanya kan mungkin di metode penelitian atau di tugas-tugas kalian sebelumnya semester lalu, mungkin dosennya minta untuk melakukan yang namanya kajian pustaka dengan menggunakan banyak referensi, bisa dapat dari Google Scholar dan lain-lain. Nah, hari ini kita akan belajar gimana caranya mengelola citasi itu biar lebih rapih dan sesuai dengan kaidah-kaidah akademik gitu ya. Jadi penggunaan tools seperti Mendeley ini ya. Jadi ada salah satu tools manajemen referensi yang dinamakan Mendeley. Itu menjadi sangat penting nih untuk membantu kita dalam mengorganisasikan literatur-literatur tersebut gitu ya. Nah, harapannya sih setelah pelatihan ini diharapkan gitu ya nantinya peserta dapat memahami cara instalasi, bagaimana cara connect